Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda edisi Natal. Ayat-ayat yang sering kita dengar pada hari Natal kita kumandangkan dalam sarapan kita pada pagi hari ini, yaitu dari Lukas pasal yang pertama ayat 26 nanti sampai 38-nya. Dalam bulan yang keenam, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hei engkau yang dikaruniai, Tuhan yang menyertai engkau." Maria terkejut dengan perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung, akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus." Menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan anaknya tata Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dan kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, hanya itu, terjadilah perkataan itu, karena jadilah kepadaku, karena adalah hamba Tuhan. Jadi kata Maria itu, jadilah padaku kata yang disampaikan oleh malaikat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, inilah yang luar biasa. Hari Natal itu Allah mendatangi manusia, bukan manusia yang mencari Allah. Dan memang manusia tidak bisa mencari Allah karena dosa-dosanya. Tapi ini luar biasa. Maria yang dari sudut kelahiran memang keluarga Daud, dia tinggal di Nazaret, seorang perawan remaja ini lagi bertunangan. Ini data yang kasat mata seperti itu. Tapi dari sudut pandang Tuhan, siapa dia? Inilah kata malaikat itu. "Salam, hei engkau yang dikaruniai." Wah, luar biasa ini. Maria adalah yang dikaruniai. Seorang anak desa kota kecil dikaruniai, diberi kasih karunia, suatu pemberian yang bukan selayaknya dia terima. Ini karunia, anugerah. Luar biasa. Maria disebut orang yang dikaruniai. Dan bukan itu saja katanya malaikat,
Tuhan menyertai engkau. Aduh, luar biasa ini Maria ini. Dikaruniai Tuhan, juga disertai Tuhan. Maria sangat terkejut. Apakah arti salam itu? Kok saya dikatakan dikaruniai, saya disertai Tuhan? Apa itu artinya? Lalu malaikat berkata, jangan takut lu. Ini apa? Perkataan pertama, jangan takut. Jadi kabarnya ini bisa-bisa menakutkan, tapi sudah diberitahu dulu, jangan takut, hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ini yang penting, saudaraku. Diberi kasih karunia Tuhan itu tidak takut. Nah, kasih karunia Tuhan itu bentuknya apa ini belum dijelaskan. Tetapi intinya jangan takut menerima kasih karunia Tuhan itu. Nah, baru ayat 30 dikatakan, ayat 31 dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, yang ini saudara, kasih karunia-Nya untuk Maria adalah akan mengandung dan supaya menamakan anaknya itu nanti Yesus. Lu, ini dia yang makanya dari awal malaikat mengatakan jangan takut. Kasih karunia Tuhan itu tidak perlu ditakuti walaupun bentuknya apa nanti. Nah, bentuknya sangat berat ini. Bentuknya perawan melahirkan anak. Waduh, saudaraku, ini kalau ketahuan bangsa Yahudi, ketahuan para pemimpin agama, langsung dirajam. Jadi inilah kasih karunia Maria. Tapi sudah tahu diberitahu kasih karunia dan disertai Tuhan. Lalu kasih karunia bentuknya akan mengandung. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kasih karunia kepada Maria adalah akan mengandung tapi seorang perawan. Ini berat dari sudut ukuran manusia pada waktu itu apalagi. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara menerima kasih karunia masing-masing. Mungkin kasih karunia melayani, kasih karunia memberi, kasih karunia mengajar, kasih karunia tanggung jawab untuk sesuatu hal yang penting. Nah, mungkin ini berat. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, seorang yang diberi kasih karunia dilarang takut, kata malaikat. Jangan takut. Karena ada dua hal, yaitu dikaruniai, disebut orang dikaruniai, dan disertai Tuhan. Nah, mari kita pada hari Natal ini melakukan tanggung jawab kita dengan tidak takut. Melayani Tuhan dengan tidak takut. Bekerja di masyarakat, di kantor, dimanapun, pekerjaan yang telah diberikan Tuhan kepada saudara, kita lakukan dengan tidak takut karena Allah menyertai kita. Memang banyak godaan, mungkin di kantor digoda untuk korupsi kecil-kecilan, tapi itu juga korupsi ya. Atau bagaimana caranya mendapatkan uang, pinter-pinter mencari akal bagaimana supaya tidak ketahuan bahwa itu korupsi. Ini sebetulnya juga korupsi. Jadi mari kita hindari hal-hal seperti itu. Ada banyak tantangan kalau saudara bekerja di swasta juga. Mungkin gajinya sedikit, mungkin terlalu berat, mungkin bosnya kejam, macam-macam. Dimanapun berada,
di pegawai negeri, di perusahaan swasta, bahkan di sekolah teologi, di kalangan organisasi Kristen, sama saja saudara, ada tanggung jawab dan ada godaan untuk tidak melakukan hal yang tidak baik. Itu semua ada di mana-mana selama masih di dunia ini. Tetapi kata malaikat, jangan takut, Tuhan menyertai, seperti kata malaikat itu kepada Maria. Mari kita di hari Natal ini tidak takut. Di hari Natal ini kita menyadari dan menikmati Tuhan menyertai kita. Tuhan memberi karunia kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kasih karunia kepada kami. Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak takut karena Engkau menyertai kami. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mohon di sepanjang Natal ini kami bisa bersuka cita membagikan apa yang ada pada kami kepada sesama, supaya sukacita Natal dinikmati bukan orang Kristen saja, tapi di masyarakat umum juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Jaga progres. Berkerumun di hari Natal diperbolehkan memang, tapi jaga progres supaya di hari Natal tidak menjadikan berkembangnya orang yang terkontaminasi COVID. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.